Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Karmila, CGP Angkatan 10, SMA Negeri 1 Tayu Padi. Nah, kali ini akan melaksanakan tugas supervisi pendidikan terhadap rekan sejawat. Adapun tahapan yang sebelumnya harus dilakukan yaitu melakukan kegiatan pra-observasi. Kali ini saya akan melakukan observasi dengan Bu Sulistiawati. Beliau mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Tayu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bunda. Kabarnya sehat, Bu, ya? Alhamdulillah, baik-baik sehat. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Bu, karena sudah berkenan menyediakan waktunya untuk melakukan kegiatan pra-observasi, ya, Bu. Langsung awal, Bu. Dari kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, tujuan pembelajaran apa yang ingin panjenengan raih? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan, Bunda. Jadi, tujuan yang akan saya ajarkan dalam pembelajaran ini adalah menyuguhkan informasi dalam bentuk infografik, yang mana dalam hal ini adalah informasi bentuk digital ataupun yang manual. Ya, luar biasa, Bu, ya. Materinya sangat up to date sesuai dengan zaman sekarang, Bu, ya. Infografik mengenai topiknya mungkin, Bu, mengenai apa, Bu? Topiknya, Bu. Ya, untuk hal ini topik yang akan saya sampaikan adalah infografik tentang tokoh. Tokoh, ya. Nah, sangat menarik tentunya. Berikutnya, area pengembangan apa saja yang ingin panjenengan capai dengan kegiatan pembelajaran tersebut? Ya, dalam hal ini area yang ingin saya kembangkan adalah dalam bidang pengetahuan dan keterampilan. Karena dalam hal ini anak-anak tentunya akan membuat infografik tokoh, dan ini butuh keterampilan bagaimana dia membuat hal tersebut. Selain itu juga pengetahuan, karena mereka harus berpikir bagaimana menyusun deskripsi kata-kata yang harus digunakan dalam infografik tersebut. Jadi pengetahuan ini juga sangat menentukan dalam pembuatan infografik. Ya, Bu. Oke. Berarti antara keterampilan dan pengetahuannya ini masih apa ya, saling mendukung, ya, Bu, ya. Jadi dengan pengetahuan tersebut diharapkan siswa dapat membuat infografik dalam bentuk apa, Bu, tadi, Bu? Infografik dalam bentuk manual ataupun digital. Oke, dalam infografik dalam bentuk manual dan digital, gitu. Ya. Selanjutnya, strategi apa yang Ibu gunakan supaya tujuan pembelajaran Ibu nanti bisa tercapai? Ya, dan untuk strategi yang akan saya gunakan adalah dalam pembelajarannya menggunakan diferensiasi. Karena dalam hal ini anak-anak itu tidak sama, Bu, karena ada yang memang dia itu keahliannya dalam bidang manual, ada yang digital. Jadi di sini perlu dibedakan diferensiasi. Selain itu juga menggunakan kompetensi sosial dan emosional. Dan yang mana dalam hal ini adalah menggunakan model pembelajaran problem solving. Dan itu metodenya adalah metode diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Luar biasa, ya. Strategi yang harus menggunakan membuat siswa aktif, ya. Ada diskusi, ada tanya jawab, ada presentasi, ya. Saya terima kasih sekali sudah diberikan waktu untuk melakukan kegiatan pra-observasi ini. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan kapan? Ya, untuk pembelajaran sesuai jadwal dulu, yaitu minggu depan tanggal 4 September 2024 hari Rabu. Ya. Terima kasih, dan sekaligus saya mohon izin untuk pembelajaran nanti saya ingin melakukan observasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut, ya. Selanjutnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan nanti untuk melakukan observasi. Demikian kegiatan pra-observasi. Selanjutnya
kita akan melakukan observasi di kegiatan pembelajaran Bu Sulistiawati minggu depan, tepatnya tanggal 4 September 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum pelajaran kita mulai, kita dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai, untuk hari ini ada yang bermaksud? Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kegiatannya semua hari ini? Hari ini video dan karena hari ini juga sudah semua. Alhamdulillah. Sebelum saya sampaikan, kita harus dulu untuk belajar dari ini. Ayo, siapa yang ingin mengatakan kesempatan kita sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati dari ini. Ya, silakan untuk menulis kesepakatan kita hari ini. Ya, silakan. Untuk kesepakatannya untuk kesepakatan pembelajaran yang seperti saja ya, berkaitan dengan pembelajaran ini ya, kita panjang nanti audionya. Harus dikerjakan tepat waktu. Sampai ada sumber itu saat pelajaran, jangan sampai guru ketinggalan. Dan yang tidak pentingnya seharusnya kalian
ya. Jika untuk memfokuskan kalian dalam pembelajaran dan ini kalian tinggalkan ya transaksi supaya kalian fokus menerima materi ini. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot atau wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan dan jari-jari. Hembuskan lengan di atas. Saya
Jadi kalian sudah fokus ya. Jadi cara pembelajaran kita harus sudah tentang menyebutkan informasi mengenai infografik. Tentunya kalian ada yang sudah tahu apa itu infografik. Jadi kalian sudah tahu apa itu infografik. Infografik berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata infografik yang merupakan singkatan dari information dan grafik yang berarti bentuk visualisasi data dalam menyampaikan informasi pada publik. Terima kasih. Dengan infografik itu akan memudahkan kita membaca untuk bisa menemukan informasi secara cepat. Kita tahu bahwa infografik termasuk dalam kegiatan membaca kita. Sebelum kita tentunya kalian masih ingat ya materi kelas 11 materi dari infografik itu tentang masih ingat materi kelas 11 tentang apa waktu itu dengan infografik poster oh ya terus ya jadi mencoba dulu kalau boleh ya ini poster itu katanya infografik materi kelas 11 ya. Nah jadi di sini ada kaitan dengan infografik dan poster. Di sini sama-sama ingin memberikan suatu informasi yang lebih menarik dari poster ataupun infografik. Soalnya ditulis sama-sama memberikan informasi yang menarik. Namun di sini ada perbedaannya sekali. Kalian bisa memahami perbedaannya. Di sini bedanya adalah kalau poster itu fokusnya untuk meyakinkan, untuk mengajak pembaca agar mau mengikuti apa yang disarankan dalam teks itu. Jika kamu berhasil mengajak pembaca, kamu berhasil dalam membuat poster. Tapi untuk infografik di sini tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang sesuatu yang ingin disampaikan. Informasi yang mengajak. Kamu harus bisa membedakan itu ya. Jadi untuk infografik dan informasi, yang mana informasi itu banyak sekali. Tapi dalam infografik ini disampaikan secara sederhana, secara singkat. Walaupun banyak informasinya, dan infografik ini kita usahakan untuk sesederhana mungkin, sesingkat mungkin. Dan itu nanti termasuk dalam ketika belajar cepat, karena infografik itu bacanya tidak wangi pada secara cepat. Maksudnya dia kemarin kita belajar dengan cepat ya. Dan ini adalah kita dengan cara zigzag atau lurus ya. Dan kemudian kita akan cepat mendapatkan informasi dari infografik. Nah, selain itu, selain kalian sudah mengetahui tentang apa itu infografik, kemudian tujuan dari infografik, kalian tahu manfaat infografik? Ya, silakan. Ringkas ya. Manfaat, ya tolong nggak masuk ya. Perkenalkan, nama saya Farida Nur Aziza dari absen 14. Infografik dibuat dengan memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. 1. Menyampaikan informasi dengan keterbatasan ruang, waktu, dan fokus yang dimiliki oleh pembaca. Yang kedua, menarik perhatian pembaca dengan cara yang efisien sehingga pembaca lebih mudah memahami. Yang ketiga, menjadi alat efektif dalam kampanye
pemasaran digital. Yang keempat, memberi kemudahan bagi pembaca untuk menangkap maksud informasi yang ditujukan. Dari apa yang disampaikan, bisa kita simpulkan bahwa untuk manfaat infografi memang sebenarnya infografi itu dengan infografi itu kita akan mudah mendapatkan informasi itu secara tepat. Apalagi ini jadinya kita ya akan mudah dan tertarik untuk membaca infografi karena masa yang suka itu banyak sekali akan mudah untuk belajarnya, akan mudah untuk mencerna informasi itu kalau disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah. Ya. Nah, di sini untuk informasi yang dalam infografi mengapa dikatakan menarik? Karena di sini memang harus disebutkan dengan disertai elemen-elemen yang menunjang dari infografi itu. Ada yang tahu karena apa saja yang digunakan dalam bentuk infografi supaya menarik? Jadi ada yang mau hasil. Ya, jadi kelas masih apa? Terus. Ya, yang berani apa yang digunakan dalam infografi sehingga infografi itu menarik untuk disimak, untuk dilihat. Jadi mau? Jadi di sini elemen-elemennya diantaranya adalah menggunakan gambar. Kemudian selain itu adalah grafis, grafik. Kemudian dibuat atau desainnya semenarik mungkin. Jadi kita tidak bisa membuat, tapi memang harus dimodifikasi sebagai desain. Bagaimana supaya membaca berminat tertarik untuk membacanya, sehingga informasinya mudah dipahami. Nah, dari sini kita sudah mengetahui tentang infografi. Di sini akan saya tunjukkan contoh infografi. Dengan contoh ini kalian akan tahu beberapa model infografi. Nah, ini infografi. Kita tahu. Jadi kita sudah bicara tentang bagaimana infografi, informasi seperti apa yang disampaikan dalam infografi. Nah, di sini ada contoh infografi. Ini termasuk infografi tentang apa? Ini adalah tokoh pendidikan ya. Nah, dari sini kita tahu apa itu yang diberikan dalam infografi itu. Dia bisa mengungkapkan informasi apa yang ada dalam infografi ini. Apa yang bisa mengungkapkan info tentang yang ada dalam infografi itu tentang apa? Jadi di sini ini adalah tentang bagaimana anak datang diajar pertama ya, tentang kelahirannya dan tentang mengembangkan pendidikan di Indonesia. Jadi di sini kita bisa tahu tentang Nabi Yasin. Ada yang bisa mengatakan
maksudnya tentang apa? Ayo, semangat. Kamu bisa. Dan berani. Banyak bisa tapi kalau nggak berani ya apa aja ya. Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Putri dari absen 23. Di sini saya akan menimbulkan isi dari infografis tersebut, yaitu berisi tentang latar belakang kemampuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu tentang kemampuannya itu apa namanya pendidikannya yang telah dilalui, dan juga dia telah mendirikan organisasi Islam Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926. Jelas sekali ya bahwa dengan kita tahu bahwa karena tentang bagaimana tipe beliau selama ini ya. Kita tahu bahwa biasanya memang banyak tipenya, tapi dengan tipe ini ini sebenarnya sama kesebenarnya. Jadi kita tahu, oh seperti itu lagi ya, oh seperti itu jadi bilang ya. Di sini masih banyak sekali ya untuk contoh-contoh infografis. Selain itu, ini juga ada posternya juga ya, ada ya. Ya, Bu. Nah, ini termasuk poster atau infografis yang paling murah. Kemudian poster yang mana? Ini poster. Nah, ini kan beda sekali ya, dengan beda ya. Nah, di sini saya di baca untuk meja. Jelas sekali ini. Jelas yang itu jelas sekali. Di sini untuk poster penunjukan gambarnya ya. Menarik. Nah, sampai di sini ada belum ada jelas ya. Jelas sekarang kedua kalian berikan jelas kalian kelompok kalian bisa saya buka. Habis ini nanti saya tugas kalian untuk menyusun boleh manual, boleh digital. Ini kalian yang tidak bisa secara manual, boleh secara digital. Nah, di sini nanti kalian kelompok supaya nanti bisa saling bersama untuk membentuk dan menyusun sebuah infografis. Nah, langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, nanti membuat topik dulu. Ada, di sini harus didiskusikan. Kira-kira apa yang menarik untuk didiskusikan di kelompoknya. Setelah itu, kamu juga harus menentukan informasi. Yang kata lain, kamu mencari informasi yang berkaitan dengan topik itu. Nah, setelah itu nanti informasi itu kalian tulis sesederhana mungkin kamu tambahkan ilustrasi yang lain, gambar atau yang lain untuk melengkapi dari infografis itu. Ingat ya, di sini informasinya tidak sebanyak yang kalian baca di media ya. Di sini kalian harus bisa membuat narasi yang lebih singkat. Karena itu saya cuma kalian untuk diskusi supaya nanti bisa membuatkan hasil infografis yang bagus, menarik. Itu ya. Bila sekarang kalian diskusi kelompok. Di sini yang kita dalam manual siapa yang membuat infografisnya dan gambar yang manual siapa? Bisa ya, bisa. Gambarnya. Ya sama manual ya, sama manual. Bisa. Ya sudah tidak, siapa? Ini nanti ada dua versi ini yang kalian pintar.
menyusun infografik apa di sana, kemudian dia bisa disusun. Ya, kelompok kalian. Pausian. Kelompoknya masing-masing. Kelompok yang digital silakan, kelompok yang digital yang manual silakan, kelompok di manual, infografik yang manual. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Ya sekarang grafiknya boleh diinfokan ya, soalnya ini kan digital. Jadi kan namanya nggak boleh main HP, tapi sekarang boleh diinfokan karena kita membuat grafik dan digital. Ada kesulitan untuk membuat infografiknya. Ayo kelompoknya saling kerjasama, jangan sendiri. Yang satunya yang dua orang mencari informasi, kemudian yang lainnya membuat narasinya yang supaya tujuannya seperti apa ya, sehingga nanti ada kerjasama dengan ini yang manual, tolong untuk pewarnanya lebih disesuaikan ya, karena manualnya tidak akan bisa kelihatan kalau memang tidak warnanya tidak bisa tebal. Sebaiknya pakai itu ya, untuk manual pakai spidol atau pakai apa ya? Ya, pakai spidol sama kerangnya jadi ya biar jadi
Sambil mengerjakan kita alunkan musik ya. Baik. Ya, biar tidak musik. Ada lagi. DJ dan membuat ilustrasi yang berkaitan dengan tokoh, sebaiknya dipilih informasi yang paling penting, misalnya tentang latar belakang, pendidikan ya, tentang pendidikan, kemudian tentang karirnya, namanya, pencapaian, hal-hal yang sudah diraih ya, diraih selama hidup beliau. Sambil tidur ya, sambil menikmati apa-apa saja. Ya, Nah, waktu diskusi kalian tinggal 10 menit lagi ya.
Saya kira cukup untuk diskusinya. Sekarang dipresentasikan satu kelompok mewakili yang digital, satu kelompok yang mewakili nama. Silakan untuk yang nama dipresentasikan. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya namanya Aurelia, absen 12, dan teman saya Sultan Sakyawati, absen 17. Di sini kami akan mempresentasikan hasil infografis yang kami buat, yaitu infografis manual tentang karya sastrawan yang bernama Abdul Muiz. Abdul Muiz lahir pada 3 Juli 1886 di Bukit Tinggi dan meninggal pada 17 Juni di Bandung. Pendidikan yang ditempuh Abdul Muiz yang pertama yaitu di Europe's Labour School dan yang kedua adalah Sofia, sekolah dokter. Selanjutnya, Dan pencapaian yang dicapai oleh Abdul Muiz itu dikukuhkan sebagai pahlawan nasional dengan SK Presiden RI. Karyanya membuka novel yang pertama Salam Asuhan, yang kedua Tepi Laut, ketiga Suara Kakaknya, dan keempat Melati. Sekian presentasi infografis manual dari kelompok kami. Terima kasih. walaupun di dalam karya di dalam nyanyiannya sangat menarik karena namanya sangat sesuai dengan gambarnya ya. Itu menarik juga karena warnanya lebih terang. Terus teman-teman yang
Amir Hamzah, lahir dan wafat, profesi, serta pendidikan yang ditempuh oleh Amir Hamzah. Pada infografis ini, untuk nama terangnya, Amir Hamzah sendiri yaitu Tengku Amir Hamzah yang biasanya dipanggil oleh kerabatnya sebagai Tengku Amir Hamzah Pangeran Indra Putra, atau untuk nama penanya sebagai seorang sastrawan yang lebih nyaman ketika dipanggil hanya dengan sebutan Amir Hamzah. Ia lahir pada 28 Februari 1911 di Tanjung Pura Langkat, Sumatera Utara, dan wafat pada 20 Maret 1946 di Kuala Bumit, Sumatera Utara. Selanjutnya untuk profesi dan juga pendidikannya akan disampaikan oleh Amin. Oke, jadi profesi dari Tokoh Amir Hamzah ini sebagai sastrawan Indonesia, angkatan Pujangga Baru, pahlawan nasional Indonesia, penyair, dan pejabat pemerintahan daerah. Sedangkan pendidikannya, ia menempuh pendidikan di Medan, kemudian melanjutkan di Batavia pada tahun 1993. Selepas menamatkan pendidikan di Mulo, Amir Hamzah melanjutkan pendidikannya ke AMS di Surakarta, Jawa Tengah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk presentasi, bagaimana menurut kalian bagus karena untuk melaporkan apa bisa semuanya diskusikannya bagaimana supaya bisa menarik dari selama kalian juga bisa menyusun infografis semua semuanya sudah bagus tertulis. Jadi nanti ada beberapa kelompok yang kurang baik dan sudah saya beri solusi supaya dipunyai sehingga nanti kelompok yang lain bisa semuanya gitu ya dapat saya. Saya kira itu ya untuk pembahasan hari ini. Sebelum kita akhiri, saya persilakan untuk saya membuatkan materi hari ini. Saya mau menunjukkan. Silakan yang mau Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran pada bagian ini. Jadi materi pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai infografik. Infografik diartikan sebagai media informasi yang berbentuk perpaduan antara teks, gambar, grafik, ilustrasi, dan infografik. Infografik juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan keterbatasan ruang, waktu, dan fokus yang dimiliki oleh pembaca. Yang kedua, menarik perhatian pembaca dengan cara yang efisien sehingga pembaca lebih mudah memahami. Yang ketiga, menjadi alat efektif dalam kampanye pemasaran digital. Dan yang terakhir, memberi kemudahan bagi pembaca untuk menangkap maksud informasi yang diberikan. Sekian dari saya, terima kasih. Tambahkan kesimpulannya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan untuk saya memberikan kesimpulan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Maya Putri dari absen 32. Jadi saya ingin menambahi kesimpulan yang telah diberikan oleh Kak Maria. Infografik dapat dibuat mengikuti dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, memilih topik. Yang kedua, melakukan survei dan riset membaca. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang keempat, membuat narasi. Yang kelima, membuat sketsa. 6, mendesain. 7, melakukan pengujian atau pengeditan. Yang kedelapan, penyempurnaan. Dan yang terakhir, mempublikasikan hasil infografik. Terima kasih untuk yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Kalian sudah memahami semua materi kita hari ini. Tentunya dalam pembelajaran hari ini tentunya ada sesuatu yang kalian rasakan
menjelaskan ya. Karena itu saya akan berharap kalian mau mengekspresikan belajar hari ini. Ada salah satu kita kalian yang mewakilinya ya. Silakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan referensi pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Karina Putri Absen. Jadi referensi yang dapat saya ambil dari hari ini yaitu pada pembelajaran hari ini saya merasa sangat senang karena dapat mempelajari hal baru, yaitu tentang membuat infografik tokoh, dan kedepannya saya akan belajar lebih lagi terkait pembuatan infografik. Sekian dari saya. Pembelajaran hari ini dan berharap sekalian mempelajari soal-soal yang berkaitan dengan infografi dipelajari sekaligus dikerjakan ya di rumah ya. Jadi kita lebih menguasai materi tentang infografi. Sekarang itu apa yang saya sampaikan hari ini kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.